Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Pendeta Simon Tode. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kehidupan orang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya untuk menjalani hidup sebagai orang benar itu tidak mudah, tidak gampang. Karena apa? Karena kita masih ada di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Tetapi sekalipun kita sulit, kita sukar, kita pasti bisa menjalaninya, kita mampu menjalaninya. Karena apa? Karena kehidupan orang benar itu berpatokan pada firman Tuhan. Itulah yang bisa atau memampukan kita untuk menjalani hidup sebagai orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Itu berarti sebagai orang-orang benar, kita harus bisa, kita harus mampu mengasihi musuh. Alkitab juga berkata dalam hal mengampuni 70 kali 7 kali. Itu berarti sebagai orang benar kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Alkitab berkata juga bahwa hidup kita harus dipimpin oleh roh, bukan dikendalikan oleh daging. Orang benar itu harus rendah hati, bukan sombong. Orang benar itu harus lemah lembut, tidak kasar. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang sudah tercatat di dalam Alkitab ini supaya kita dapat menjalaninya sebagai orang-orang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesulit-sulit apapun juga, sesukar-sukar apapun juga, tidak gampang, tidak mudah memang untuk menjalani hidup sebagai orang benar. Tetapi saya percaya kita mampu, kita bisa, karena hidup kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Saya mau membacakan kepada kita semua di dalam Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Alkitab berkata dengan jelas di dalam kitab Mazmur ini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya semua kita tahu bahwa pohon korma itu bisa tumbuh, bisa bertunas di padang pasir. Sekalipun kelihatannya di padang pasir itu tidak ada kehidupan, karena kondisi, keadaan, situasi di situ tidak mendukung adanya pertumbuhan di situ, adanya kehidupan di situ. Tetapi mengapa pohon korma itu bisa bertunas di padang pasir? Karena akarnya itu sudah mencapai sumber air. Sehingga sekalipun keadaan situasi padang pasir tidak mendukung kehidupan dia, tidak mendukung kehidupan pohon korma itu, tetapi mengapa dia bisa hidup, dia bisa bertunas? Karena akarnya sudah mencapai sumber air. Begitu juga dengan kehidupan kita, orang-orang benar. Memang kita tahu Yesus berkata bahwa karena aku kamu dibenci dunia, karena kebenaran kita dibenci. Itu berarti sebenarnya dunia ini tidak mendukung kehidupan kita sebagai orang-orang benar. Tetapi perlu kita ketahui mengapa kita mampu menjalani hidup sebagai orang benar, karena akar rohani kita itu sudah mencapai sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Akar iman kita itu sudah ada di dalam kebenaran, mencapai firman Tuhan. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk bisa menjalani hidup sebagai orang-orang benar. Dikatakan juga begini di ayat yang ke-13, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi pertumbuhan rohani kita itu kuat seperti pertumbuhan pohon aras di Libanon. Artinya apa? Artinya orang-orang benar itu gak gampang kecewa, gak gampang putus asa, gak gampang putus pengharapan, gak gampang murtad tinggalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata pertumbuhan orang benar itu dia bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Nah, kehidupan kita orang benar seperti itu pertumbuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun tidak mudah, tidak gampang menjalani hidup sebagai orang benar, kita bisa, kita mampu, karena kehidupan kita sudah berakar di dalam Kristus. Rohani iman kita sudah berakar di dalam firman Tuhan. Kiranya melalui video singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Salam.